Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik diferensiasi dalam pembelajaran. Masuki materi mengembangkan kecepatan kecakapan berpikir dengan aktivitas strategi mengembangkan kecakapan berpikir murid SMP atau SMA. Strategi apa? Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Strategi mengembangkan kecakapan berpikir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul penguatan literasi. Kali ini kita akan mengulas materi strategi mengembangkan kecakapan berpikir murid SMP atau SMA. Tujuannya agar kita dapat merancang pembelajaran yang dapat mengembangkan kecakapan berpikir murid melalui membaca. Aku bingung nih, tugas dari Bu Santi diminta bikin sinopsis film pendek minggu lalu. Kamu sudah, Joni? Aku sudah, seru banget ya ceritanya. Aku menikmati sekali. Ada teks berjalannya juga kan? Jadi aku baca itu untuk melengkapi menikmati videonya. Kenapa ya? Aku susah banget kalau habis membaca buku atau teks. Aku sering lupa apa yang aku baca. Kayak nggak tahu dan nggak paham isinya apaan. Hanya membaca, setelah itu lewat aja begitu. Aku kadang begitu juga kok, Ci. Aku ingat dulu saat masih SMP. Tiap habis baca teks yang diminta guruku, pasti disuruh menjawab soal-soal setelah bacaan. Ya, tujuanku membaca hanya untuk jawab soal itu, Ci. Kalau soalnya terbuka dan ditanya, pesan dari bacaan aku suka ngeblank juga. Obrolan antara pemahamannya. Bukan hanya menemukan pemahaman, tetapi juga mengembangkan kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir inilah yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM melalui literasi membaca dan literasi matematika. Dalam prosesnya, tidak hanya berhenti pada kecakapan literasi membaca dan literasi matematika saja, apalagi pada jenjang SMP atau SMA.
Sebaiknya sudah diperkenalkan juga teks bacaan dalam berbagai materi dan disiplin ilmu sehingga meningkatkan literasi digital, literasi sains, literasi sosial budaya, serta literasi finansial. Maka diperlukan strategi-strategi yang dapat membantu murid melatih cara bernalarnya melalui penguatan literasi. Seperti kemudian, Ibu dan Bapak Guru memilih strategi VIP atau Very Important Point atau TPP atau tandai poin penting dalam proses pembelajaran. Ibu Guru Rita meminta muridnya kelas 9 untuk membuat penanda yang akan digunakan pada strategi TPP atau VIP ini. Murid diberikan waktu yang cukup untuk fokus membaca dan menikmatinya. Sebelumnya, Ibu Rita menyampaikan penanda yang kalian buat, kalian gunakan untuk menandai hal-hal atau poin penting dari teks yang kalian baca. Lalu, setelah menandainya, ceritakan mengapa kalian menandainya dalam kelompok kecil. Di dalam kelompok, mereka memulai menjelaskan alasan menandai bagian atau poin penting dari teks masing-masing. Di antara teman kelompoknya juga dapat bertanya dan berdiskusi dari penjelasannya. Setelah aktivitas kelompok berakhir, masing-masing murid dapat menuliskan kembali poin penting yang ditandainya, kemudian dijadikan dasar untuk merangkum diskusi kelompok dari poin penting yang ditandai. Tidak hanya merangkum, murid pun dapat menganalisa apakah pendapat dari teman-temannya berkaitan dengan poin yang ditandai. Lalu, murid juga dapat menilai atau mengevaluasi apakah poin penting dan hasil diskusi yang dirangkum sudah tepat. Strategi lain yang dapat digunakan yaitu dengan pendekatan proyek. Misalnya, proyek dengan tema sampah. Guru menentukan tujuan atau pada level apa kecakapan berpikir murid yang dituju melalui proyek. Guru berdiskusi tentang tema proyek bersama murid, sekaligus menjelaskan tujuan proyek berbasis masalah dan potensi yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal sesuai tema proyek. Secara mandiri atau berkelompok, guru menugaskan murid untuk mencari teks tentang masalah dan potensi yang ada di sekitarnya terkait tema. Dari teks atau sumber bacaan yang didapatkan, murid mengkombinasikan poin-poin penting dari teks atau sumber bacaan dengan hasil pengamatan lingkungan dengan dibimbing guru. Kemudian, murid menjelaskan dan memprediksi dari temuan-temuannya. Misalnya, dampak sampah bagi kesehatan, keuntungan memilah dan mengolah sampah. Selanjutnya, dengan dibimbing guru, murid membuat kriteria-kriteria untuk menilai dan mengevaluasi karya atau proyek dari murid lain. Strategi-strategi di atas hanya beberapa contoh yang ibu dan bapak guru dapat gunakan.
kita juga dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid, serta lingkungan di mana ibu dan bapak guru tinggal. Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat, salam dan bahagia. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.